merasa kaya, merasa dirinya mampu, merasa dirinya cukup, kemudian dia bisa bagi-bagi kepada orang lain. Nah, ini adalah orang yang paling enak nih, paling beruntung nih. Kemudian yang kedua, orang miskin yang merasa kaya. Bagus, betul nggak? Dia sebenarnya ya sederhana aja hidupnya, semuanya serba-serba sedikit, tapi dia merasa sangat kaya, merasa mampu sehingga dia merasa nggak perlu buat minta-minta sama orang, nggak pernah merasa perlu buat kepengenan sama yang dipunya sama orang. Teman-teman sekalian saya muliakan, dan merasa bahwa apa yang dia punya sudah banyak sekali lebih dibandingkan dengan apa yang dia perlukan. Bahkan dia bisa ngasih kepada orang lain pula dengan sedikit yang dia punya tersebut. Itu enggak kalah kerennya teman-teman sekalian, enggak kalah cakepnya, gitu ya, enggak kalah hebatnya. Mereka inilah orang-orang miskin yang diminta Allah untuk Nabi Muhammad bersama dengan mereka. Allah tuh enggak nyuruh untuk mereka buat barengan sama Nabi, tapi Nabinya yang disuruh barengan sama mereka. Wasbir nafsaka, kata Allah Subhanahu wa taala, kamu wahai Muhammad bersama-samalah dengan mereka-mereka ini. Wasbir nafsaka maladina, apa tuh ayatnya yang di surat Al-Kahfi itu ya. Itu teman-teman sekalian, Nabi diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama dengan mereka, dan itu doanya Nabi Muhammad. Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wa syurni fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkan aku miskin aja, miskin harta, kaya hati. Berani kita doa gitu? Hah? Berani doa gitu? Saya mau ijazahin nih kalau berani. Punya soalnya saya ijazahnya nih. Ayo nih yang berani minta nih, yang berani doa. Kayaknya nggak berani ya. Sama, saya juga nggak berani. Biar ijazahnya punya juga nggak berani doanya, beneran dah. Allahumma ini miskinan, kata Nabi Muhammad alaihissalam. Ya Allah, hidupkan saya dalam keadaan miskin harta, kaya hati gitu maksudnya ya. Miskinnya harta doang tapinya. Allahumma ini miskinan wa amitni miskinan. Ya Allah, jangan matikan saya kaya, matikan saya dalam keadaan miskin. Berani doanya. Ampun dah. Segitunya tuh Nabi punya anak, Nabi punya cucu gitu ya. Nabi doanya ini miskinan wa amitni miskinan. Wahsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, kumpulkan saya ya Allah bersama dengan orang-orang miskin, dari di dunia sampai dengan di hari akhirat. Mahsyarkan saya Allah, giring saya Allah bersama dengan orang-orang miskin. Nah ini kita mintanya kaya mulu nih, serem-seremnya nggak digiring bareng Nabi nih. La ilaha illallah. Mudah-mudahan kayanya yang kaya yang pertama tadi itu ya. Kita doanya kan gitu, ya Allah kasih saya kaya ya Allah. Nanti kalau kaya saya mau sedekah, saya mau gini, saya mau bantuin orang, saya mau banyak ngasih orang gini gitu. Pas giliran datang kayanya, ya Allah, kalau disuruh ngeluarin harta kayak disuruh ngeluarin separuh nyawa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini teman-teman sekalian, jadi orang kaya yang merasa kaya, bagus, sehingga dengannya dia bisa bersedekah, dia bisa menyampaikan apa yang menjadi tangan kepanjangan Allah Subhanahu wa taala dalam memberi kepada hamba-hambanya. Kemudian yang keduanya, orang yang merasa, orang miskin yang merasa kaya gitu ya, itu juga senang hidupnya. Teman-teman sekalian saya muliakan, yang enggak enak itu adalah orang miskin yang merasa miskin. Iya wajar sih, tapi enggak enak tuh. Dia miskin dan dia juga sangat tersiksa dengan kemiskinannya. Berharap-harap, kepengen jadi orang kaya gitu ya, kepengenan ya, coba ya saya punya, coba ya saya bisa begini, coba ya saya begitu gitu. Nah ini tersiksa dalam hidupnya juga. Udahlah tersiksa di dunia, tersiksa pula. Serem bener. Dan saudara sekalian saya muliakan, ada yang lebih bahaya lagi dari itu, yaitu orang kaya yang merasa miskin.
Ini nggak tahu mesti dikayain dengan apa lagi. Kalau udah dikasih kaya sama Allah SWT, merasa kurang aja, sampai jangankan buat orang lain, buat dirinya sendiri aja dia nggak mau menikmati kekayaannya. Kan ada banyak orang-orang duitnya ada gitu, tapi bajunya ya ampun. Fa amma bi ni'mati rabbika fahadits, kata Allah SWT. Kamu tuh kalau dikasih nikmat sama Allah SWT, kasih lihat, kasih tunjuk. Jangan kemudian kamu udah kaya tapi baju sampai robek-robek dijahit, ya. Sampai udah jelek banget gitu. Mau dikasih sama orang sayang-sayang. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kesian bener nih, ini paling ngesianin nih orang kayak begitu tuh. Paling ngesianin. Sebab hisabnya di hari akhirat hisabnya orang kaya, tapi hidupnya di dunia seperti hidupnya orang miskin. Paling melas nih. Ya Allah, ya Allah. Nah ini teman-teman sedikit sekalian, maka merasa kaya itu selalu baik, merasa miskin selalu nggak baik. Makanya yang Nabi Muhammad SAW sebutkan, kadzal faqru an yakuna kufra, kefakiran itu mendekati kepada kekafiran. Ketika ditanyakan kepada Imamul Haddad, apa makna daripada hadis ini? Katanya Imamul Haddad, mau fagr, bukan fagr yang dimaksudkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis tersebut, bukan kefakiran. Sebab kalau bicara tentang kefakiran, bicara tentang kemiskinan, bicara tentang tidak memiliki banyak harta, Nabi Muhammad salah satunya. Akan tetapi yang Nabi Muhammad sedang khawatirkan bagi kita, yang sampai Nabi Muhammad bilang dekat kepada kekafiran, kefakiran, kemiskinan, dekat kepada kekafiran adalah khauful faqr, rasa takut miskin. Rasa takut miskin, merasa miskin, itu yang bahaya teman-teman sedikit sekalian. Bahaya. Mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita hati yang merasa kaya, insya Allah. Salah satu caranya surat Al-Waqiah. Suratul Ghina Nabi Muhammad sebutnya adalah merupakan surat yang mendatangkan kekayaan. Kekayaan yang dimaksudkan di situ adalah kekayaan zahir dan kekayaan batin. Kekayaan zahir yang dimaksudkan adalah orang kalau selalu baca Al-Waqiah nggak akan datang dalam hidupnya. Dengerin saya, nggak akan datang dalam hidupnya satu saja kesempatan yang membuat dia harus minta-minta sama orang. Ya, orang yang dekat dengan Al-Waqiah, selalu baca Al-Waqiah dalam hidupnya, teman-teman sekalian, nggak akan datang satu saja kejadian yang membuat dia sampai harus minta sama orang, nggak ada. Termasuk juga ketika Nabi Muhammad menyatakan la faqra ma'ad duha. Kata Nabi Muhammad, nggak ada kefakiran bersama dengan sholat duha. Kalau kamu istiqomah melaksanakan sholat duha, insya Allah nggak akan diberi kefakiran dalam hidupnya. Artinya bukan kefakiran yang kayak gimana, bukan. Bisa jadi kamu hidupnya serba terbatas, ya, memiliki ini nggak banyak, miliki ini nggak banyak. Akan tetapi yang dimaksudkan dengan surat Ad-Duha itu tidak adalah merupakan surat yang mendatangkan kekayaan, adalah bahwa orang kalau selalu istiqomah mengerjakan sholat duha di waktu pagi, tidak akan datang satu waktu, satu masa, satu kejadian yang membuat dia harus minta kepada orang lain.